Oke teman-teman, kita mulai ya materinya. Hari ini kita lanjutkan tentang rangkaian digital kombinasional. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian penyederhanaan rangkaian ya dengan peta Carnot. Sebelumnya kita sudah bahas dengan aljabar bulan. Hari ini kita akan bahas tentang rangkaian digital kombinasional. Oke teman-teman, secara umum jenis rangkaian digital itu ada dua. Yang pertama adalah rangkaian kombinasi. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkaian sekuensial atau berurut. Ada beberapa hal ketika rangkaian kombinasi itu keluarannya hanya tergantung pada masukannya. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini berapa contohnya ya. Kalau berurut, nah kayak gitu ya. Kalau berurut, rangkaian digital berurut itu berarti masukan, selain masukan ada keluaran sebelumnya. Nah, gitu. Jadi keluaran di sini itu dipengaruhi oleh masukan dan keluaran sebelumnya. Jadi di sini sudah mulai ada simpanan ya. Simpanan. Sudah nyimpen. Nah, nyimpen atau bisa dikatakan storage atau juga bisa dikatakan memori gitu ya. Itu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ini secara umum rangkaian kondisional tadi nilai keluarannya hanya ditentukan oleh nilai keluaran hanya ditentukan oleh nilai dari masukannya. Berarti ya keluaran itu tergantung masukannya apa gitu kalau kombinasional. Kemudian tidak ada penyimpanan informasi gitu ya, atau tidak ada penyimpanan data. Nah, contohnya multiplexer, encoder, decoder, demultiplexer, ALU. Nah, kemudian nanti juga ada rangkaian aritmatika yang akan kita contohkan pada kesempatan kali ini. Mungkin yang multiplexer dan lain sebagainya kita lanjut pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua ada rangkaian sekuensial, bahwa ketika rangkaian sekuensial ini nilai keluarannya pada waktu tertentu itu ditentukan seperti tadi ya, oleh nilai masukan pada waktu itu dan nilai keluaran sebelumnya. Jadi pada rangkaian ini tentunya sudah menyertakan storage atau sudah menyimpan nilai masukan. Jadi sudah ada asal mula memori. Nah, yang paling dasar memori itu adalah flip-flop, di mana di sana mampu untuk menampung data sebesar satu bit, nah gitu ya. Nah, kemudian rangkaian yang lain adalah rangkaian sequential and bit lainnya, nanti seperti register, counter, dan berbagai hal lain itu didasari pada rangkaian flip-flop, nah kayak gitu. Nah, kemudian selain itu rangkaian digital yang paling banyak itu adalah rangkaian sekuensial, gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah tahu bedanya apa rangkaian digital kombinasional sama rangkaian digital sekuensial, kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut di bagaimana membuat sebuah rangkaian digital. Nah, kayak gitu. Mungkin kemarin pas materi kanonik itu sudah dijelaskan. Kemudian ini ada tambahan contoh ya, biar nanti teman-teman lebih jelas bahwa pertama yang akan kita lakukan itu bagaimana mendeskripsikan permasalahan. Misalkan ada sebuah kasus, nah nanti termasuk tugasnya pada pertemuan kali ini, teman-teman diminta melakukan ini ya. Dari kasus yang ada itu, teman-teman mendeskripsikan menjadi sistem digital, dalam bentuk digital. Permasalahannya dibawa ke dalam bentuk digital. Kemudian dari situ membuat tabel kebenaran, termasuk keluarannya ya. Nah, tabel kebenaran kan kombinasi input. Misalkan 3 input berarti ya ada 8 kemungkinan, kemudian keluarannya seperti apa. Dari situ kemudian menentukan persamaan logikanya, kemarin sudah belajar ya, persamaan logika itu bisa SOP, bisa POS, tapi secara umum yang digunakan adalah SOP ya, bisa POS juga. Nah, bisa jadi setelah ini adalah disederhanakan. Sebelum buat rangkaian mungkin disederhanakan dulu. Cara menyederhanakan bisa pakai Carnot map atau bisa pakai aljabar bulan. Ya dengan disederhanakan tentunya dalam membuat rangkaian, elektronik dan lain sebagainya itu akan lebih mudah ya, murah. Karena ya
kebutuhan hardware-nya akan lebih sedikit walaupun menghasilkan keluaran yang sama. Nah, setelah tahapan itu selesai, teman-teman bisa membuat rangkaian logikanya, nah, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa membuat rangkaian simulasinya menggunakan electronic workbench salah satunya. Kalau teman-teman sudah install software yang lain juga boleh, nggak harus pakai electronic workbench. Nah, kemudian ketika memang mau diimplementasikan sampai hardware, teman-teman harus membuat hardware-nya, berarti menggunakan IC-nya, nah, kayak gitu ya. IC hardware. Di simulasi ini electronic workbench juga bisa menggunakan IC dan juga bisa menggunakan gerbang logikanya ya. Nah, kemudian teman-teman menguji hasil keluaran sesuai permasalahan enggak, nah kayak gitu. Nah, dari hasil pengujian ini teman-teman bisa menilai kualitas dari rangkaian yang teman-teman buat. Maksudnya kesesuaian antara hasil keluaran dengan sistem awal yang dirancang, nah kayak gitu. Nah, kemudian dari tahapan itu, ini contoh ya, ini contoh bagaimana merancang rangkaian dengan diketahui tabel kebenarannya. Jadi bisa jadi ketika kita membuat rangkaian itu sudah diketahui dulu tabel kebenarannya. Bisa juga dari permasalahan, bisa juga dari persamaan, nah, kayak gitu, dari tahapan. Tahapannya bisa berbeda-beda tergantung konteksnya ya. Ketika sudah diketahui tabel kebenaran seperti ini rangkaian 3 input ya, ABC, sehingga ada 8 kemungkinan masukan. Kemudian ini sudah ada keluaran. Seperti kemarin ketika kita menggunakan sum of product, maka ini yang dilihat adalah tabel yang nilainya 1, sehingga ini menjadi A aksen, B, C aksen, nah, gitu. Plus bawahnya ini A aksen, mana ini kursornya ini, A aksen, BC ya. BC, sorry ini ganti huruf kecil biar lebih mudah nulisnya. Ditambah A, B, C, nah gitu. Dari tahapan ini bisa langsung dibuat rangkaian atau bisa juga disederhanakan terlebih dahulu. Nah, tergantung teman-teman, lebih mudahnya disederhanakan dulu biar implementasinya lebih mudah. Nah, kalau disederhanakan ya teman-teman bisa pakai materi yang kemarin ya, menggunakan kemarin. Misalkan menggunakan menggunakan aljabar beta kernok lah, misalkan kayak gitu. Misalkan ini A, B, C, ini 0, ini 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ini adalah 0, 1, 0, 0, 1, 0 berarti sini. Sini 0, 1, 1 berarti sini. 0, 1, 1 ya. Yang di sini adalah 1, 1, 1 berarti sini. Nah, ini. Ini rangkaiannya, maka teman-teman bisa menyederhanakan menjadi seperti ini. Ini di cover ya, di lingkari atau di looping. Sehingga yang ini menjadi ini menjadi A aksen B. Jadi ini A aksen B. Dan yang ini menjadi BC ya. Yang ini menjadi BC. Hingga menjadi BC plus A aksen B. Nah, gitu. Dari situ kemudian bisa langsung dibuat rangkaian. Misalkan ini BC, maka ini adalah BC. Nah, BC, A aksen, nah kemudian ini, nah seperti ini. Ini adalah rangkaian pakai gerbang logikanya. Nah, teman-teman nanti juga sampai membuat ini disimulasikan pakai EWB misalkan. Kemudian teman-teman juga bisa lanjut ini di
buat hardware-nya. Nah, kalau seperti ini berarti membutuhkan 3 IC ya, IC N, OR, dan NOT. Nah, kayak gitu teman-teman ya, tahapannya. Oh ya, berarti yang tadi sudah terselesaikan ya, yang tahapan 1 nih, yang bentuk SOP kan sudah dapat yang ini. Nah, A aksen, B aksen sama kan, A, B, C, A, B. Berarti ini sudah terjawab ya. Nah, masalah di pembahasan sebelum tadi. Nah, kemudian menyederhanakan. Nah, ini teman-teman juga disederhanakan pakai aljabar bulan kali ini. Ini pakai aljabar bulan hasilnya A, B, A aksen B plus BC. Hasilnya kan sama ya. Hasil ini kan sama dengan penyederhanaan menggunakan peta Carnot yang ini. Sorry, yang ini. Nah, sama ya. A aksen B plus BC. Jadi hasil peta Carnot maupun aljabar bulan sama. Jadi teman-teman bisa sesuai selera lah mau menggunakan penyederhanaan yang mana kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh, misalkan kemarin sebenarnya contoh ini sudah mirip-mirip ya dengan kemarin. Ada sebuah bank Havina menerapkan sistem keamanan untuk membuka berangkas penyimpanan uang dengan sistem 3 kunci. Pintu berangkas dapat dibuka jika paling sedikit 2 orang memasukkan kunci. Kunci dipegang oleh 3 orang, yaitu kepala bank A, manajer keuangan B, manajer pekreditan C. Berangkas tidak akan terbuka jika hanya 1 orang masukkan kunci. Nah, ini kasusnya teman-teman. Kemudian kasusnya ini teman-teman bawa ke dalam sistem digital untuk bisa dideskripsikan dan dirancangnya. Jadi ada beberapa komponen ya, ada masukan, ada keluaran, berarti masukkan kunci terbuka ya, kunci masuk 1, kunci tidak masuk 0, dan pintu berangkas terbuka 1, pintu berangkas tertutup 0. Nah, ini adalah komponen elemen-elemen yang digunakan untuk tabel kebenaran gitu ya. Jadi selanjutnya tadi berdasarkan tabel kebenaran kan berarti ada 3 input A, B, C. Kalau 0 kunci tidak masuk, kalau 1 kunci masuk. Nah, kalau kunci masuk minimal 2, dia dapat membuka. Membuka berarti 1. Nah, ini di sini kasusnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dideskripsikan dari kasus itu ke tabel. Nah, kayak gitu ya. Nah, dari tabel ini kemudian teman-teman mendeskripsikan, oh berarti ini menjadi A aksen BC gitu ya. Ini menjadi A, B, aksen C. Ini menjadi AB, C aksen. Ini menjadi A, B, BC. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, dari tahapan itu kemudian teman-teman ini kan sudah sama ya. Pakainya berarti SOP. Nanti teman-teman juga bisa menyederhanakan rangkaian ini atau kalau contoh di sini itu enggak disederhanakan, tapi teman-teman secara real bisa menyederhanakan ya. Seperti tahapan tadi sebelumnya cara menyederhanakannya. Nah, ketika sudah dibuat tadi, bersamaan tadi sudah, maka dibuat rangkaian logika. Nah, tanpa penyederhanaan, rangkaian logikanya seperti ini, teman-teman. Nah, ketika sudah tahapan seperti ini, saya kira bisa ya mengubah dari persamaan ini menjadi rangkaian. Nah, setelah jadi rangkaian seperti ini, kemudian teman-teman membuat rangkaian elektronika digitalnya menggunakan EWB salah satunya, walaupun teman-teman bisa pakai Proteus atau software yang lain. Banyak software dengan fungsi seperti ini ya. Nah, ini rangkaian digitalnya menggunakan IC, jadi ada masukan A, B, C, kemudian dari rangkaian tadi dibawa menjadi IC seperti ini, kemudian ini keluaran akhirnya. Nah, keluaran akhirnya ini kemudian diuji sesuai tabel kebenaran atau tidak. Nah, kayak gitu. Kalau tidak berarti kemungkinan ada kesalahan dalam wiring, dalam pengkabelan ya, karena ini ya, kabelnya kan juga kayak gini, banyak. Nah, teknik pengkabelan teman-teman mungkin bisa kasih ini ya, kasih nomor ya. Misalkan dibikin seperti ini dulu. Ini IC berapa misalkan. Oh, ini IC 7404. Nah, kayak gitu. Berarti ini kaki berapa misalkan. Oh, ini kaki 1, berarti ini 1A kayak gitu. 1A, 1Y. Ini 2A, ini 2Y. Nah, kayak gitu. Ini 3A, ini 3Y. Nah, kayak gitu.
Oke ya teman-teman ya. Nah kemudian ini rangkaian, karena ini 3 input, N3 input, maka satu IC itu hanya isi 3. Kalau isi 3 berarti butuh 2 IC. Nah maka teman-teman bedakan. Oh ini misalkan ini 1A, 1B, 1Y, 1C, 1Y. Nah ini berarti 2A, 2B, 2C, 2Y, dan seterusnya ya teman-teman ya. Sehingga apa? Teman-teman bisa membedakan akhirnya ini. Jadi 2 komponen ini kayak gitu ya. Nah, berarti 7411 itu adalah IC apa? IC N untuk 3 input. Nah, kemudian ini IC OR-nya ya, 7432. Nah, IC OR ini hanya menggunakan satu, walaupun ini 4 input, jadi IC OR ini bisa dibikin seperti ini, teman-teman. Aduh, sorry. Jadi apa? Masing-masing 2. Nah, kayak gini. Inputnya jadi 2. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bisa digunakan persamaan seperti ini yang dari 4 ini sehingga bisa menggunakan satu IC yang OR 2 input gitu ya teman-teman ya. Nah itu contohnya. Oh, kemudian direalisasikan jadi seperti ini. Nah contoh wiringnya nanti ditandai seperti tadi sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa lebih mudah dalam melakukan wiring di aplikasi elektronik workbench untuk mengurangi apa kesalahan-kesalahan dalam proses wiringnya. Oke teman-teman, ini tugas 1 ya pada pertemuan kali ini. Teman-teman diminta design a combinational circuit with 3 input XYZ and 3 output A, B, C when the binary input is 0, 1, 2, or 3. The binary output is 1 greater than input. Nah, kayak gitu. Kemudian when binary input is 4, 5, 6, and 7, the binary output is 2 less than the input. Nah, kayak gitu. Bisa ya, teman-teman ya. Jadi dari kasus ini, teman-teman diminta untuk membuat rangkaian dengan kasus kayak gini. Nah, gitu. Jadi dari kasus ini, tahapan selanjutnya teman-teman membuat tabel kebenaran untuk input. Ada 3 input dan ada 3 output. Nah, inputnya ABC, outputnya, inputnya XYZ, outputnya ABC. Nah, kayak gitu ya. Itu kasusnya, jelas ya teman-teman ya. Dari kasus ini kemudian teman-teman diminta untuk tadi membuat tabel kebenaran, kemudian membuat persamaan aljabar booleannya seperti apa, gitu ya, untuk masing-masing input output. Kemudian teman-teman membuat rangkaian simulasi dengan elektronik workbench-nya, ya, bukan menggunakan gerbangnya ya masing-masing ya, tapi menggunakan IC kayak yang contoh yang tadi. Kemudian teman-teman uji ya. Nah, hasil pengujiannya seperti apa dibandingkan dengan tabel kebenarannya. Nah, kayak gitu. Kalau keluarannya sama, indikatornya nanti boleh pakai lampu LED saja sehingga nanti nyala tidaknya itu disesuaikan dengan tabel kebenaran sehingga bisa dilihat hasil pengujiannya sesuai dengan tabel kebenaran atau tidak. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini tugas untuk yang pertama, saya kira bisa dibuat ya nanti untuk teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita contohkan untuk rangkaian kombinasional, khususnya untuk rangkaian aritmatika penjumlah ya. Pada kesempatan ini diminta untuk rangkaian kombinasi untuk apa? Rangkaian adder atau penjumlah. Jadi rangkaian
adder atau rangkaian aritmatika digital ya. Aritmatika berarti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Pada kasus ini kita contohkan saja untuk yang adder. Adder itu berarti penjumlah. Tentunya rangkaian penjumlah berfungsi untuk menjumlahkan dua bilangan yang telah dikonversi menjadi bilangan biner ya. Nah, kalau aritmatika itu bisa penjumlah, bisa pengurangan ya. Kalau adder itu jumlah, kalau subtraktor itu ngurangi. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita contohkan untuk yang adder, untuk penjumlahan. Untuk pengurangan mungkin pertemuan yang akan datang. Ada half adder dan ada full adder. Nah, ini untuk half adder. Jadi rangkaian adder ini terdiri dari half adder dan full adder. Ya, jadi ada dua tadi. Half adder ini menjumlahkan 2 bit input. Jadi kalau half adder itu ada 2 bit input dengan hasil penjumlahannya ada hasil penjumlahan sum. Ini ya. Ini ada 2 input kayak gini. Kemudian selain itu ada sum hasilnya dan ada carry-nya. Nah, kayak gitu. Atau nilai lebih. Carry out itu berarti nilai lebihnya. Karena kayak 1 tambah 1 itu berapa? 2 gitu ya. Cara kalau itu desimal. Tapi kalau digital kan satu sama satu nggak bisa 2 karena hanya ada 1 dan 0. Nah, kayak gitu ya. Maka ada nilai lebihnya. Nah, di sini maka nanti hasil penjumlahannya itu dibawa ke dalam tabel kebenaran kayak gitu. Nah, sebagai contoh ini, misalkan 0 ditambah 0 itu hasilnya ya 0. Berarti 0 ditambah 0, misalkan katakanlah tambah itu aja berarti 0. 0 ditambah 1 ya 1. Ini hasilnya, hasil penjumlahnya 1. 1 ditambah 0 ya 1, kayak gitu ya. Carry out-nya nggak ada, berarti sini carry out-nya 0. Tapi ketika 1 ditambah 1 kan 2. Kalau biner. Kalau desimal. Padahal ini biner. Berarti 1 ditambah 1 itu 0. Kemudian ada lebihnya 1 atau carry out-nya 1. Nah, kayak gitu. Atau bisa dikatakan ini kan sebenarnya ini MSB, ini LSB ya. Nah, kayak gitu. Sehingga kan 2 itu juga sama dengan apa? 1 0. 2 desimal itu kan sama dengan 1 0 biner. Nah, kayak gitu. Teman-teman sudah paham ya? Nah, seperti halnya ini ya. Ada nanti kalau jumlahnya banyak, misalkan 1 tambah 1 1, aduh sorry. 1 tambah 1 misalkan, berarti ya ini 1 tambah 1 0. Berarti ada carry-nya 1 di sini. Berarti 1 tambah 1 0 lagi. Nah, ada carry-nya di sini. 1. Berarti hasilnya adalah 1 0 0. Nah, kita bisa cek 1 1 ini kan apa? 3. Ini 1 kalau desimal ya. 1 tambah 3 ya 4. Nah, kayak gitu. 1 0 0 itu juga 4. Jadi kan benar gitu ya. Dikonversi dulu baru dijumlahkan. Untuk ngecek itu hasilnya benar, sama-sama hasilnya 4. Nah, proses penjumlahan seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk penjumlahan half adder. Dari tabel kebenaran ini tentunya, oh ya sebelum ke sana ini ada contoh ya teman-teman ya. Nah, kayak tadi 0 tambah 1 itu apa? 0 tambah 1 berarti 1. 1 tambah 1 berarti 1 ya, ini 0. Ini menyimpan 1 ya. 1 tambah 1 berarti 0, berarti ini masih 1. 1 tambah 1, berarti kan 1 0 ya. Berarti sini 1 0. 1 0-nya berarti tambah 1 lagi jadinya 1. Nah, kayak gitu. Tapi dia punya menyimpan 1, sehingga satunya ini ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini 1 tambah 1 kan 1 0. 0-nya ini hasil penjumlahannya ditambah lagi dengan 1. Hasilnya 1. Nah, kemudian ini ada proses penyimpanannya 1. Nah, termasuk yang ini. Ini tambah ini juga apa? 1. Dan 1 tambah 1 ini 0, nyimpan 1. 1 tambah 1 ini 0. Beres.
Ini 1 berarti menjadi 1, 0, 0, 1. Gitu ya teman-teman ya, contohnya. Nah, ini adalah hasil penjumlahan untuk tadi half adder, sehingga apa? Ini adalah persamaan untuk apa? Hasil penjumlahannya seperti apa? NOR ya. NOR, dan ini adalah hasil untuk carry-nya. Jadi masing-masing itu dibuat rangkaian. Nah, kayak gitu. Di sini. Nah, seperti ini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini kan jadi eksklusif OR ya. XOR. Nah, kayak gitu. Rangkaian ini sama dengan eksklusif OR, sehingga ini adalah rangkaian half adder. Nah, termasuk tadi teman-teman ketika ada tugas tadi ya, ada X, Y, Z, kemudian masukannya A, B, C. Nah, maka ini masing-masingnya ada blok-blok sendiri ya, rangkaiannya. Nah, kayak gitu. Nah, yang didapatkan dari input yang sama, kemudian outputnya masing-masing A, B, C. Nah, kayak proses ini di half adder ini kan, ini dibuat sendiri, ini juga dibuat sendiri. Nah, kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini juga menginspirasi untuk pengerjaan tugas yang pertama tadi. Nah, kemudian ada half adder ini berapa sifatnya? Bisa menjumlahkan 2 bit ya. Kemudian ada carry-nya 1 untuk posisi bit berikutnya. Nah, tidak mempunyai input yang dapat dimasuki carry hasil penjumlahan posisi sebelumnya, karena itu rangkaian ini disebut half adder atau penjumlah tak lengkap. Nah, ini dikatakan half karena carry penjumlahan sebelumnya tidak bisa dimasukkan. Ketika mau jumlah 4 bit itu kan juga nggak bisa, maka hanya half adder. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Selanjutnya penjumlahan adalah full adder, berarti dia menjumlahkan 2 bit input ditambah carry out-nya 1. Jadi hasil carry out-nya bisa juga dijadikan input menjadi carry in. Gitu ya. Nah, hasilnya sama, ada sum, kemudian ada carry out. Nah, ini tabel kebenarannya. Berarti kalau 0 tambah 0, 0, tambah 0 lagi ya 0. Carry out-nya 0. 0 tambah 0, 0, tambah 1, berarti 1, carry out-nya 0. 0 tambah 1, 1, tambah 0 ya 0. Sehingga ininya hasilnya 1. Ini tambah ini berarti 0 ya. 1, 1 tambah 1, 0. Nah, ininya 0, sini carry out-nya 1. Kalau ini kan 1, jelas ya. Kalau apa? Ini tambah ini, mungkin yang ini betul penjelasannya. Ini tambah ini kan 0. Carry out-nya 1. Kemudian yang 0 ini tambah ini menjadi 1, sehingga hasilnya apa? Ini 1, ini 1 juga kayak gitu. Nah, ini aja tabel kebenaran untuk full adder gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi tabel kebenaran dari adder ya. Nah, dari adder, dan masing-masing ini yang SF juga dibikin penyederhanaan sendiri, yang carry juga dibuat penyederhanaan sendiri. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini yang carry dibuat seperti ini. Ini yang sum, hasil penjumlahan, ini yang carry. Nah, kayak gitu. Masing-masing dibuat. Nah, kayak gitu. Silakan nanti teman-teman bisa dicek. Saya kira oke ya. Saya kira ini sudah, materi ini sudah kita bahas juga di waktu kita bahas tentang tentang kernel map kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira itu. Ini rangkaian tadi, ketika tabel kebenaran tadi atau persamaan aljabar tadi dibuat ini rangkaian, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Monggo Mas Deris. Oke, nah ini hasilnya. Ini hasil untuk ini ya, hasil penjumlahan untuk
penjumlahannya, kemudian ini hasil untuk carry-nya. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, ini carry-nya nggak diambil langsung dari F ya, tapi diambilkan ke tengah-tengah karena dari persamaan ada yang berapa yang sama kayak gitu, sehingga dia ngambil di poin tertentu saja. Nah kayak gitu. Seperti itu boleh, atau semua inputnya langsung ngambil dari X, Y, Z juga boleh. Oke teman-teman, ini untuk tugas yang kedua. Jadi teman-teman diminta untuk membuat rangkaian simulasi dengan electronic workbench menggunakan IC, dan hasil pengujiannya untuk rangkaian full adder. Jadi rangkaian full adder tadi teman-teman diminta untuk membuat rangkaian IC-nya dan hasil pengujiannya seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Jelas ya yang ini ya. Oke, kemudian saya ulangi yang ini rangkaian penjumlah penuh untuk full adder gitu ya. Nah, ketika ini belum jelas, nah teman-teman bisa menggunakan ini. Menggunakan dari tabel kebenaran ini bisa tidak disederhanakan ya. Misalkan susah sederhanakan, ya ini aja langsung. Berarti ada 1, 2, 2, 3, 4. Atau sini 4, ini juga 4. Sama-sama 4 berarti ini ya. Langsung dibikin rangkaian itu boleh. Tapi berdasarkan rangkaian ini juga boleh. Yang penting nanti kalau benar berarti diuji keluarannya akan menghasilkan tabel kebenaran seperti ini. Nah, kayak gitu. Kalau hasil pengujiannya seperti ini berarti nanti rangkaian teman-teman itu benar. Nah, gitu. Oke teman-teman, jelas ya saya kira ya. Oke, saya kira itu teman-teman. Kita akhiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.